Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Sobat SAF dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas SAF akan membahas tentang sudah masuk ke episode 5 dan akan membahas tentang burung kasuari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menerangkan tata tertib kegiatan SAF hari ini. Saat kegiatan SAF, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Nah, selama SAF berlangsung, para peserta diharapkan mematikan mikrofon dan boleh menyalakan apabila sudah mendapatkan instruksi dari host atau moderator. Nah, pembagian waktu untuk sesi SAF hari ini, sesi awal itu ada sekitar 5 menit, moderator memperkenalkan narasumber, dan lalu ada narasumber pertama, Bapak Freddy sekitar 20 menit, narasumber kedua Ibu Margareta sekitar 20 menit, lalu ada dari panelis, Bapak Agustinus Thomas itu 5 menit. Dan setelah itu kita akan melakukan kuis interaktif melalui Mentimeter yang nanti linknya akan diberikan melalui chat Zoom maupun di YouTube. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk moderator hari ini, saya akan memperkenalkan moderator ini yaitu Kak Hadi Warsito. Kak Hadi merupakan seorang peneliti manja di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari. Dengan kepakaran avifauna Papua, konservasi dan pengaruh hutan. Saat ini, Kak Hadi menjabat sebagai Ketua Kelompok Peneliti Bidang Konservasi. Pendidikan terakhir Kak Hadi diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dengan tesis keragaman genetik dan filogeografi kasuari gelambir ganda di Papua. Dan Kak Hadi juga aktif mengikuti pertemuan ilmiah bidang konservasi dan aktif juga membantu memberikan asisten di bidang avifauna pada mahasiswa maupun lingkup kerja kehutanan. Publikasi yang telah dihasilkan Kak Hadi mengenai avifauna Papua dan pengaruh hutan, baik pengelolaan jenis maupun konservasinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyerahkan kegiatan SAF ini ke Kak Adi. Silakan Kak Adi. Baik, terima kasih waktunya. Kedengaran Mas? Kedengarannya? Halo? Ya, kedengaran Kak Adi. Oke, iya. Tunggu Mas, ada trouble sedikit ini. Halo? Signalnya agak kurang bagus di sini. Halo. Jelas Mas Halo. Adi? Jelas Kak Adi? Oh jelas, oke. Silakan dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan memoderatori kegiatan SAF. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi kegiatan SAF ini, di mana anak-anak muda yang saat ini sangat antusias dengan konservasi kita. Langsung saja mungkin dari acara ini ada beberapa narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya, yaitu mungkin saya perkenalkan saja terlebih dahulu, Bapak Insinyur Freddy Patisilano, MSc. Beliau pernah belajar atau menempuh pendidikan di ilmu peternakan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi dan Institute of Animal Science University of the Philippines, Los Banos. Selanjutnya, beliau juga pernah belajar ilmu hewan tropis di Zoology Division College of Science and Engineering James Cook di Australia. Beliau ini banyak tulisan
juga sudah berpengalaman. Pengalaman penelitian antara lain sejak tahun 2000 aktif melakukan penelitian keanekaragaman satwa liar, baik di tingkat spesies maupun habitat. Konservasi satwa liar berkaitan dengan pemanfaatan dan perdagangan endemik Papua. Kemudian narasumber yang berikut, lanjut. Ibu Dr. Margareta Sipangau. Beliau adalah dosen Universitas Cendrawasih. Pendidikan yang pernah ditempuh S1 jurusan biologi IKIP di negeri Manado. S2 program studi Integrated Forest and Agriculture University of Göttingen, Jerman. Selanjutnya S3-nya di Biologi Faculty University of Göttingen juga di Jerman. Beliau ini ahli di dalam beberapa kegiatan dan kasuari, antara lain penelitian beliau populasi dan pakan burung kasuari, perburuan satwa liar di tanah Papua, burung-burung frugivora, dan regenerasi hutan, pengaruh spesies introduction terhadap biota di tanah Papua. Saat ini beliau sedang mengikuti program postdoktoral di Department of Konservasi Biologi, Biologi Faculty di Göttingen, Jerman. Selanjutnya masih narasumber atau sebagai atau diskusi kali ini adalah sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau memang pakarnya. Kemudian beliau juga sangat senior, Insinyur Agustinus Kilmaskosu, MSI. Beliau lulusan S1 Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Universitas Cendrawasih, yang sebelumnya dulu ada di Manokwari juga. Kemudian Postgraduate Diploma School Agriculture and Forestry in the Universities of Melbourne di Australia tahun 1989 hingga 1990. Selanjutnya beliau menempuh S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang konservasi, tentunya pada satwa ya. Pengalaman penelitian antara lain melakukan banyak penelitian mengenai burung, termasuk cendrawasih, kasuari sejak tahun 1991 hingga saat ini. Survei dan monitoring flora fauna termasuk survei di berbagai daerah Papua maupun Papua Barat. Kerjasama di Universitas Papua dengan berbagai lembaga seperti LNC Tangguh, Pemda, IPOT, WWF, IPB University, dan Kementerian PUPR dari tahun 2002 hingga sekarang. Juga melakukan kegiatan AMDAL di berbagai lokasi di Papua Barat, di mana beliau saat ini juga masih sehari-harinya mengajar ornitologi dan konservasi biota Papua di Fakultas MIPA Universitas Papua. Oke, lanjut. Ini merupakan episode yang ke-5, di mana pada sesi yang ketiga ini kebetulan tim SAF ya berhalangan atau lagi melaksanakan tugasnya, jadi kemungkinan dari tim bisa menyampaikan ulasan atau kiriman dari beliau tentang makalah ini atau bagaimana? Halo? Baik, Hadi. Ya. Teman-teman, karena Pak Fedi sedang ada tugas,
ke Kaimana. Jadi kita akan, kebetulan sebelum Pak Freddy berangkat, kita dari tim telah membuat ulasan dari Pak Freddy. Jadi sebentar kita akan saksikan presentasi dari Pak Freddy. Baik, selamat siang para peserta Sekolah Alam Virtual ini. Kali ini kita akan berbicara tentang burung kasuari. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perlu sampaikan bahwa materi ini direkam karena pada saat yang sama dengan presentasi yang harus dilakukan, saya sedang berada di lapangan. Oleh karena itu, beberapa hari sebelumnya, materi ini sudah direkam oleh teman-teman sehingga bisa dipresentasikan pada pertemuan kali ini. Saya memberi judul Mengenal dari Dekat Kasuari, Aves strutioniformes casuaridae. Jadi ini gambaran tentang burung kasuari yang akan kita lihat atau kita ikuti bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara kasuari, maka kita harus tahu dulu klasifikasinya seperti apa. Dan seperti umumnya burung, maka dia tergolong dalam kerajaan Animalia atau hewan. Dia berasal dari filum Chordata, kelasnya Aves strutioniformes. Dan dia berasal dari famili Casuaridae dan berada di dalam genus Casuarius. Nah, genus Casuarius ini ada 3 spesies yang dikenal, yaitu Casuarius anappendiculatus atau Casuarius gelambir tunggal. Teman-teman bisa lihat ini ada gelambir tunggal satu di sini. Kemudian Casuarius beneti atau kasuari kerdil. Kenapa dinamakan kasuari kerdil? Karena dia lebih kecil, lebih kerdil dibandingkan 2 spesies lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah Casuarius casuarius. Dia memiliki gelambir ganda. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia dia dinamakan kasuari gelambir ganda. Nah, berdasarkan data terakhir yang saya coba lihat di status konservasinya, maka ketiga spesies ini berada pada status risiko rendah atau least concern. Nah, saya tidak tahu persis mengapa sampai dia sudah tergolong dalam status ini, karena sebelumnya dia tergolong pada status spesies yang terancam. Apakah kemungkinan karena populasinya di alam sudah ada peningkatan? Itu yang nanti kita harus pelajari lebih dalam lagi. Dengan demikian, maka sebenarnya ketiga spesies ini dia berada dalam status konservasi yang beresiko rendah, artinya tidak terlalu terancam lah kalau kita lihat berdasarkan klasifikasi yang diterbitkan oleh Red List. Saya citasi dari Red List yang terbaru ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat penyebarannya, maka peta yang ada di sebelah kanan ini dengan jelas menggambarkan dan namanya ini juga sudah menggambarkan daerah penyebaran spesies. Contoh yang pertama misalnya Casuarius casuarius. Dia dinamakan the Southern Cassowary. Nah, kalau kita lihat, dia ada di bagian selatan dari Pulau New Guinea secara keseluruhan, bahkan sampai ke wet tropic yang ada di Australia, daerah sekitar Queensland dan Northern Territory. Jadi itu penyebaran dari Casuarius casuarius. Sedangkan Casuarius beneti atau kasuari kerdil, dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dwarf kasuari, dia penyebarannya yaitu di bagian tengah dari Kepulauan New Guinea, mulai dari kepala burung sampai ke ekor, bahkan ke beberapa pulau satelit yang ada di New Guinea. Ini kita bisa lihat warna merah ini menunjukkan penyebaran dari kasuari kerdil atau Casuarius beneti. Sedangkan Casuarius anappendiculatus, dia dinamakan the non-cassowary karena penyebaran berada di bagian
utara daripada Kepulauan New Guinea. Dan ini kita bisa lihat dengan jelas penyebaran dari ketiga spesies. Jadi sebenarnya namanya juga mencerminkan wilayah penyebaran dari burung kasuari tersebut, secara khusus untuk yang Casuarius anappendiculatus dan Casuarius casuarius. Yang satu penyebarannya di daerah utara dari Pulau New Guinea, sedangkan yang satunya lagi berada di daerah selatan bahkan sampai ke wet tropic Australia, daerah Northern Territory dan Queensland. Nah, kalau kita sudah tahu penyebarannya, kita sudah tahu status konservasinya seperti apa, maka sekarang mari kita lihat sedikit klasifikasi atau deskripsi morfologinya. Dari apa beberapa catatan penting yang bisa kita lihat, saya coba mencari dari beberapa informasi yang ada, kemudian saya bagi ke dalam penyebaran ketiga spesies ini, maka dengan jelas terlihat bahwa habitatnya bervariasi, mulai dari hutan dataran rendah sampai kepada pegunungan tinggi sekitar 3 meter. Itu untuk Casuarius beneti dia berada di ketinggian terjal 3.000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk Casuarius anappendiculatus, dia penyebarannya pada dataran rendah sampai dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Untuk Casuarius casuarius, penyebarannya berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Daerah penyebarannya, kalau di Indonesia, untuk Northern Casuari, dia berada di Kepulauan Yapen, Pulau Batanta, dan Salawat itu Kepulauan Raja Ampat. Sedangkan Casuari kerdil ini, penyebarannya sampai ke wilayah Maluku, secara khusus di Kepulauan Seram, dia masih bisa ditemukan. Untuk Casuarius casuarius, dia juga penyebarannya cukup luas, mulai dari Kepulauan Maluku, secara khusus di Seram dan Aru, sampai ke Papua, bahkan sampai ke Australia. Artinya ini kita bicara New Guinea secara keseluruhan ya, artinya sudah termasuk dengan Papua New Guinea. Nah, mari kita lihat deskripsi fisiknya. Burung kasuari ini dikenal karena merupakan jenis burung yang jantan untuk Northern Casuari bisa mencapai 37 kg, sedangkan yang betina bisa mencapai 58 kg. Untuk Casuari kerdil, kisaran bobot badannya sekitar 18 kg, sedangkan untuk Southern Casuari, rata-rata jantan sekitar 29-34 kg, dan rata-rata betina 58,5 kg. Apa yang menarik dari bobot badan ini? Ternyata bahwa yang betina memiliki bobot badan lebih besar dibandingkan dengan kasuari yang jantan. Inilah yang menarik dan menjadi salah satu ciri unik daripada burung ini. Sedangkan untuk tinggi badan berkisar antara kurang lebih 1 sampai 1,5 meter, dan kita lihat penyebarannya di sini untuk anappendiculatus 1,5 sampai 1,8 meter atau 150 sampai 180 cm. Sedangkan Casuari kerdil ya mencapai 135 cm, dan hal yang sama juga untuk Casuarius casuarius, dia mirip-mirip dengan Casuarius anappendiculatus. Untuk badan kurang lebih 149 cm untuk anappendiculatus. Untuk Casuari kerdil saya belum menemukan data panjang badan, tetapi mungkin ada beberapa informasi yang belum disampaikan atau belum dipublikasi. Dengan demikian kita masih belum memperoleh data yang akurat. Sedangkan untuk Casuarius casuarius berkisar antara 127 sampai dengan 170 cm. Lebar rentangan sayap ini artinya kalau sayap direntang dari ujung kiri sayap sampai ke ujung kanan sayap ada sekitar 40 sampai dengan 50 cm. Ini kalau kita lihat dari bukan ujung kiri sampai ujung kanan, tapi dari sayap bagian luar sampai ke sayap bagian dalam yang melekat pada tubuh itu 40 sampai 50 cm. Jadi itu yang tercatat hanya untuk Northern Casuari. Sedangkan untuk 2 spesies lainnya belum diperoleh informasi atau mungkin saja belum terpublikasikan.
Itu sekitar, itu informasi sekitar deskripsi fisik. Tentang atau apa namanya reproduksinya. Tetapi kalau lihat dari beberapa literatur yang ada, kayaknya tidak terlalu berbeda jauh dengan dua spesies lainnya. Nah, untuk pengeraman sampai dengan penetasan telur dibutuhkan waktu sekitar 47 dan 56 hari untuk Anapendiculatus, sedangkan untuk kerdil 49 sampai 52 hari, dan pada Southern Casuari 47 sampai 61 hari. Jadi kisarannya sekitar 47 sampai dengan 61 hari untuk ketiga spesies tersebut. Nah, yang menarik dari kasuari ini bahwa ini adalah poliandri. Apa yang dimaksud dengan poliandri ini? Yaitu satu betina dia bisa mengawini beberapa pejantan. Dan yang lebih menarik lagi bahwa yang mengerami telurnya adalah pejantan. Jadi betina tugasnya hanya kawin, tetapi yang mengerami telur adalah pejantan. Hal yang sama saya kira berlaku untuk ketiga spesies, walaupun informasi kasuari kerdil belum saya temukan mengerami telurnya. Tapi kalau dilihat bahwa pejantanlah yang telurnya, dan anak ditetaskan jantan itu sampai sekitar umur 9 bulan sebelum dia mencari teritorinya sendiri. Maka dalam satu kali bertelur di sebanyak 4 butir. Maksudnya clutch ini satu periode pertama bertelur sampai dengan periode sesudahnya. Jadi dalam satu telur atau dalam satu kali bertelur sekitar 4 butir untuk yang Northern dan Southern Casuari. Tapi untuk Dwarf Casuari dia bisa lebih, 4 sampai dengan dalam produksi. Yang cermati yaitu juga periode dewasa kelamin atau siap bereproduksi. Pada Northern Casuari dia pejantan 3 tahun dia sudah siap. Sedangkan betina ini seharusnya terbalik karena lambangnya harusnya untuk betina. Tetapi secara rata-rata ketiga seperti rata-rata untuk sekitar 3 tahun. Artinya dia siap untuk. Sedangkan kemampuan mengawini dia bisa 4 jantan. Karena itu kalau hasil jantan, maka dalam satu clutch 11 butir telur, dengan asumsi dengan pejantan pertama dia bertelur 4 butir. Jika akan ada 16 butir telur per clutch per seekor betina. Sekedar kita berbagi sebagai produksi ini untuk menjaga keseimbangan populasi kasuari. Hal-hal yang berkaitan atau long lifespan di alam kurang lebih 40 tahun untuk Kasuarius. Spesies lainnya ada dokumentasi data yang berat. Kalau di penangkaran sampai 50 tahun untuk belum ada data, sedangkan untuk kasuari berkisar antara 20
Nah, mungkin yang perlu kita cermati bahwa kalau di alam itu dengan hidupnya akan lebih pendek kemungkinan saya. Sedangkan kalau di penangkaran segala sesuatu ya menikmati hidup, jadi lama hidupnya di penangkaran akan lebih panjang. Tetapi ada banyak faktor juga yang ikut mempengaruhi. Ini sekedar ya kemungkinan kita menduga itu kenapa di penangkaran lama hidupnya lebih panjang dibanding alam. Sehari dia punya hubungan kekaitan dengan famili lain, Ordo Struthioniformes. Kiri ini dia merupakan ikon atau simbol dari negara Selandia Baru karena penyebarannya ada di sana. Kemudian yang di tengah ini Moa, dia juga dari Selandia Baru, ada 6 genus dengan 9 spesies. Yang di bawah kiri ini emu, burung Asia Australia. Dia termasuk dalam genus Dromaeus. Dia hanya di Australia. Sedangkan ada 2 spesies dan unta. Dia dari Afrika Utara. Dan beberapa unta ini juga ditangkarkan di Pulau Jawa sebagai, tapi pada satu saat dia pernah cukup parah sehingga saya tahu apakah sekarang peternakannya masih tidak. Tapi ini spesies yang dipelihara yang sehingga diasumsikan dagingnya pasti lebih banyak. Nah, ini sekedar gambaran dari penjelasan tadi. Burung onta di tengah, kemudian burung kiwi, kiri ini ada emu, di tengah ada rea, dan moa. Mereka termasuk dalam jenis unggas ordo, burung primitif yang tidak dapat, memang badannya besar, tetapi dia adalah jenis burung yang terbang. Kita lihat beberapa fakta unik tentang kaswari. Yang pertama, dia seperti dijelaskan tadi, terbang. Memang badannya besar, dan yang kedua dia mengerami telur, dan yang membesarkan anak adalah pejantan. Sudah dijelaskan. Dia memiliki head semacam tanduk ini yang sampai dengan saat ini belum jelas apakah fungsi sebagai atau fungsi lain masih diperdebatkan. Kemudian hal menarik lainnya dari burung kasuari yaitu kilau bulunya dihasilkan oleh rakis atau tulang belakang bulu. Jadi bulu itu dihasilkan oleh rakis, berbeda dengan jenis burung lain di mana bulu dihasilkan dari barbul atau filamen yang menempel di bulu. Oleh karena itu kilau bulu burung kasuari lebih mengkilap jika kita lihat dibandingkan dengan jenis burung yang lain. Sudah jelas karena bobot tubuhnya besar, dia termasuk kelompok burung yang besar, tetapi dia bersifat soliter, penyendiri. Oleh karena itu dalam beberapa kejadian upaya untuk mengganggu kehidupan kasuari ini, daerah teritorinya kadang-kadang berdampak fatal karena orang atau siapa yang akan diterjang sehingga menjadi korban. Kemudian satu yang menarik dari kasuari ini, dia termasuk dalam kelompok pemelihara ekosistem hutan, penyebar biji atau seed dispersal. Karena setiap buah-buahan yang dia makan, ketika dia buang kotoran di satu tempat, maka di situ akan tumbuh buah yang dia makan karena bijinya dikeluarkan utuh bersama-sama dengan feses atau kotoran yang dihasilkan. Hal lagi yang menarik yaitu kaki jenjang yang panjang yang menonggak atau menopang tubuh kasuari ini, dia memberikan dia kemampuan untuk bergerak cepat 50 km per jam. Bisa bayangkan kecepatan jalan atau larinya bisa mencapai 50 km per jam dengan tinggi lompatan mencapai 1,5 meter. Nah, burung ini karena hidupnya soliter, dia bersifat agresif dengan cakar yang sangat berbahaya. Ini gambar cakar sebelah kanan ini, sangat mematikan. Oleh karena itu ketika ada upaya mengganggu wilayah teritorinya, akan berdampak fatal karena dia bisa
mematikan siapapun yang menyerang dia. Dari aspek etnosologi, kalau kita lihat yang padangnya yang besar, maka dia juga adalah penghasil daging dikonsumsi. Artinya dari sisi aspek ketahanan pangan ini sangat berguna, selain telur yang dihasilkan oleh kasuari. Tetapi ketika orang mengkonsumsi isinya, kerabang telurnya biasanya dibuat sebagai hiasan. Ini yang menarik dari telur kasuari. Bulu burung kasuari dibuat noken dan kostum tradisional atau ikat kepala pada penari-penari asli dari Papua. Oleh karena itu, kasuari juga memainkan peranan aspek budaya. Kantul kaki dibuat sebagai pegangan pisau. Ini bagi contoh pisau dari kasuari. Nah, kalau lihat dengan baik, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya kasuari ini merupakan lambang atau ikon daerah, karena Papua Barat menggunakan lambang burung kasuari di tengah, leher dan kepala kasuari yang menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau. Bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung, sekaligus memiliki ketangguhan, kekuatan dan ketahanan digambarkan dengan kehadiran burung kasuari. Jadi dia adalah ikon Papua Barat. Kemudian yang perlu kita ingat, yang terakhir, ketika didirikan Kodam 18, maka yang dipilih nama untuk Kodam 18 bukan burung lain, bukan tumbuhan lain, tetapi adalah burung kasuari, di mana mendeskripsikan kegagahan atau ketangguhan prajurit Kodam 18 kasuari. Nanti kita akan lihat berikut ini ada satu informasi yang saya coba sampai di blog, mudah-mudahan dia bisa bergerak dengan cepat. Ini yang saya tulis di blog saya ini, cendrawasih, kasuari, dan mamruk, spesies avifauna yang menjadi ikon Papua. Ini sekedar kita berbagi informasi saja. Kesimpulan, nah dari bincang-bincang ini, maka hal yang perlu kita perhatikan bersama bahwa kasuari adalah burung terbesar yang tidak dapat terbang, flightless. Dia hidupnya menyendiri, soliter, yang melindungi teritorinya, tetapi sangat berbahaya jika diganggu. Kasuari, khususnya yang betina, bersifat poliandri, tetapi pengeraman dan pengasuhan anak dilakukan oleh kasuari jantan. Dia tergolong spesies yang agresif dan berbahaya, dan merupakan lambang ketangguhan dan keberanian. Sampai dengan saat ini, perburuan menjadi ancaman utama dari kasuari selain kehilangan habitat karena perusakan lingkungan sekitar atau konversi hutan untuk berbagai keperluan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada penyelenggara Sekolah Alam Virtual karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Kemudian kepada seluruh peserta SAF yang sudah mengikuti presentasi ini. Terima kasih, selamat sore. Kak Hadi, mohon maaf, Kak Hadi masih mute. Oh iya, oke. Ini ada drop. Oh, terima kasih Pak Freddy atas ulasannya, walaupun dikirimkan tetap nih kita akan membahas dengan baik-baik karena namanya satwa itu enak untuk dibahas dan sangat menarik. Seperti kita ketahui pada sesi-sesi sebelumnya itu beberapa satwa yang ditayangkan semuanya sangat potensial. Tetapi pada jenis yang ini merupakan, kalau saya bisa sebut, adalah satwa produktif. Di mana Pak Freddy tadi sudah menceritakan dari A sampai Z itu sangat produktif dan dapat menjadi ikon. Itu adalah salah satu. Memang beberapa jenis burung juga ada menjabat ikon, tapi kasuari
untuk sementara ini menjadi maskotnya Provinsi Papua Barat. Selanjutnya tanpa mengurangi ini, kemudian pada sesi berikut kami mencoba Ibu Eta, apa sudah Ibu Margareta sudah bisa tampilkan, Bu? Halo? Halo? Ibu bagaimana? Ya, halo? Ya, halo. Ibu, silakan. Waktu dan tempat kami sediakan untuk Ibu sepenuhnya. Untuk 15 menit lah. Terima kasih Pak Hadi untuk Ya. kesempatan yang diberikan. Oke, saya lanjutkan materi tentang burung kasuari. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Freddy beberapa hal yang menarik tentang burung kasuari ini ya. Nah, saya akan lanjut. Ya, next. Oke, jadi topik yang akan saya bawakan adalah mengenai populasi burung kasuari di alam, tentang pakan burung kasuari, serta perannya dalam ekosistem hutan, terus mengenai ancaman terhadap burung kasuari di alam, dan bagaimana upaya untuk mendukung perlindungan dan pelestarian burung kasuari. Oke, lanjut lagi. Next. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis burung kasuari. Hanya ada 3 jenis burung kasuari di dunia ini. 2 di antaranya adalah endemik Pulau New Guinea. 1 kita share dengan benua Australia bagian utara. Nah, oleh sebab itu kita harus berusaha mengenal, menyayangi, dan menjaganya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana populasi burung ini di alam. Jadi, saya jelaskan beberapa hal di sini berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah kami lakukan berkaitan dengan burung kasuari. Sekarang dimulai dengan populasi. Jadi, pada saat kami melakukan penelitian di hutan bagian utara Papua, didapati bahwa kasuari gelambir tunggal populasinya masih stabil di hutan primer. Kita lihat di sini di tabel di primary forest, ada di sini di tabel paling bawah main density-nya sangat tinggi, lebih tinggi dari di habitat-habitat yang lain. Hal ini didukung oleh karena habitat alami di primary forest tidak terganggu, ketersediaan pakan cukup, dan sumber air sangat mendukung. Masih banyak sumber air di primary forest. Oke, next. Sekarang populasi tentang kasuari kerdil, ya, Casuarius bennetii. Nah, berdasarkan hasil survei kami di Pegunungan Arfak, menggunakan kamera trap, kita bisa mendeteksi jumlah deteksi yang masih lumayan tinggi dan stabil, kita bisa katakan populasinya stabil, tapi di ketinggian yang di atas 2000 meter, above sea level, ya, di atas permukaan laut. Sementara yang di bawahnya karena banyak gangguan perburuan dan lain-lain, sehingga populasinya berkurang. Nah, ini nanti bisa dibaca di paper artikel yang saya sudah tuliskan di sini. Kemudian baru-baru ini survei kami dengan menggunakan juga kamera trap di Tamrau, kami menemukan bahwa di hutan Sasi populasi kasuari kerdil ini masih terjaga, karena di hutan Sasi seperti kita tahu, ya, adat Sasi itu tidak membolehkan adanya perburuan satwa liar pada periode tertentu. Tapi di hutan yang mengalami gangguan perburuan dan logging, populasinya berkurang. Lanjut. Next. Populasi kasuari gelambir ganda, ya. Ini spesies yang endemik di Pulau
di New Guinea dan juga di Australia Utara. Jadi sudah ada banyak informasi sebenarnya, dan tadi juga videonya juga ditampilkan dari rekaman di Australia. Nah, kajian kami di Sorong Selatan memperlihatkan bahwa populasi masih tinggi di hutan primer, tapi berkurang drastis di hutan sekunder. Artikel sementara diselesaikan ya, dalam waktu dekat akan dipublish oleh Selfik dan saya sendiri. Dan sebagai komparasi di Australia populasinya hampir 4 individu per kilometer kuadrat ya, jadi lumayan tinggi di Australia dan juga di New Guinea, tapi yang di hutan primer. Mungkin ini yang menjadikan IUCN merubah statusnya dari vulnerable ke less concern, tapi nanti kita bahas selanjutnya tentang hal ini berikut ya. Selanjutnya, next. Oke, tentang pengaruh perusakan hutan dan kegiatan manusia terhadap populasi kasuari, kalian bisa baca di beberapa paper ya. Ada saya tuliskan di sini beberapa paper. Jadi ini penelitian yang masih baru ya, baru dilaksanakan. Oke, jadi kita menggunakan kamera trap waktu itu, ada foto di sini, dan burung kasuari ini berbagai, ada banyak yang dideteksi dengan kegiatan atau kajian menggunakan metode kamera trap. Next, please. Oke, sekarang masuk ke pakan alami burung kasuari. Jadi kita harus tahu bahwa burung kasuari seperti yang disinggung Pak Freddy tadi, mengkonsumsi atau pakan alaminya adalah buah-buahan dari vegetasi hutan. Tapi tidak semua buah-buahan vegetasi hutan. Nanti saya akan tunjukkan sebentar gambar-gambarnya. Hampir 100%, jadi ada 90-99% item pakan dari burung ini adalah buah-buah vegetasi hutan. Kami mengidentifikasi juga ada bulan di itemnya, ada hutan. Jadi kami mengadakan kajian untuk mengidentifikasi item pakan tersebut. Seperti kalian lihat di sini, kami mengumpul dung piles ya, feces dari kasuari. Kadangkala didapat di dalam air ya, di sungai-sungai kecil. Next, please. Nah, dari hasil kajian terlihat di sini, kita tampilkan di tabel jenis-jenis vegetasi hutan yang menjadi pakan kasuari gelambir tunggal. Ada hampir 80. Jadi yang kami berhasil identifikasi baik dengan bantuan herbarium di Botanical Garden di Kew, London, maupun di Leiden, Holland. Ada, kita lihat di sini, tabelnya panjang. Next. Next, please. Jadi ini tabelnya, ya, ada di situ Terminalia dari famili Combretaceae, ada di situ Gnetum dari famili Gnetaceae, ada di situ kenari ya, kenari dari famili Bursaraceae. Jadi hampir 80 yang kita bisa identifikasi dari hasil kajian yang lalu untuk pakan burung kasuari gelambir tunggal. Next. Ya, next. Masih lagi. Dan Pandanacea termasuk di dalamnya. Jadi kalian bisa baca selengkapnya di beberapa paper kami untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang pakan kasuari gelambir tunggal. Jadi ini kegiatan kami di lapangan, mengidentifikasi yang sudah kami bisa identifikasi di lapangan, dilakukan langsung, tapi yang tidak dikumpulkan biji-bijiannya dan dibawa ke herbarium. Oke. Next please. Ya, ini ya gambar dari beberapa buah yang kami kumpulkan di lapangan. Jadi buahnya dikumpulkan untuk dilihat, jadi dibelah untuk dicocokkan dengan biji-bijian yang kami kumpulkan dari feces.
kasuari. Jadi kita lihat di sini, buah-buah yang sampai yang buah paling besar sekalipun di hutan dikonsumsi oleh kasuari. Seperti ini yang di kiri ya, Cerbera floribunda itu panjangnya saja lebih dari 10 cm. Kemudian yang kuning ini yang di sebelah kanan Pandanus tectorius, kemudian Garcinia species yang di bagian atas, semua ini adalah buah-buah vegetasi hutan Papua yang besar-besar dan hanya bisa dikonsumsi oleh burung kasuari dan hanya bisa disebarkan oleh burung kasuari. Next please. Oke, ini masih ya buah-buah. Jadi ada colorful buah-buahan di vegetasi hutan, buah dari vegetasi hutan di hutan kita di Papua. Dan ini semuanya bisa dikonsumsi oleh burung kasuari yang saya tunjukkan, tampilkan saat ini. Ini yang pink ini dari genus Syzygium, ya. Kemudian ini dari Verstegia, genus Verstegia di sebelahnya, di bawahnya lagi masih Syzygium, dan yang apa namanya yang biru ini dari Combrataceae. Oke, next. Next, please. Nah, ini lagi ya, kita masih dengan pakan kasuari gelambir tunggal. Jadi kami temukan kelapa hutan ya dari genus Borassus. Ini besar. Setelah dibelah memang seperti kelapa hutan. Saya cicipi pun karena masyarakat lokal suka makan. Kalau mereka berburu harus cari makan di hutan, kehabisan makanan, mereka makan kelapa hutan ini. Ternyata bisa dikonsumsi. Ada Garcinia hutan, manggis hutan, kemudian ada mete hutan. Ini semua dikonsumsi, kami dapatkan semua dikonsumsi oleh kasuari karena ditemukan di feces, biji-bijian. Paling besar adalah Borassus. Buah paling besar yang dikonsumsi oleh kasuari adalah Borassus, kelapa hutan. Kita lihat di bagian kanan bawah ini feces kasuari yang mengandung buah dari Borassus atau kelapa hutan. Oke, next please. Ya, kami pun di hutan, Bapak Dance yang katakan, yang kami katakan apel hutan itu bisa juga dimakan oleh manusia. Wah, saya bilang kalau begitu, coba deh. Nah, tapi Bapak Dance duluan ya. Ini Pak Dance konsumsi, coba. Ternyata bisa dimakan. Saya rasa pun, wah enak. Jadi rasanya itu asam-asam manis, terus ada rasa balsemnya. Wah, barangkali juga bisa berpotensi untuk menjadi buah yang bisa dikonsumsi untuk ya meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena ada balsem-balseman ya. Nah, ini Nixon dari WWF ya ikut serta yang di bawah ini ya. Itu waktu kita di lapangan. Jadi pakan dari buah-buah tersebut bagian juga edible fruits ya untuk manusia. Nah, sekarang lanjut dengan apa sebenarnya peranan burung kasuari dalam ekosistem hutan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Freddy. Penyebar biji-bijian satu, penyebar biji-bijian, seed dispersal. Sangat penting. Kalau kita lihat ini, buah-buah warna biru ini hanya jatuh di bawah pohon induk, tidak disebarkan, maka akan tumbuh saja di situ semua dan kompetisinya akan tinggi di bawah pohon induk. Tapi kalau disebarkan oleh kasuari, maka akan terbantu untuk penyebarannya. Kedua, untuk membantu regenerasi hutan. Jadi lewat pencernaan, masuknya buah-buah ke dalam tubuh dikonsumsi oleh burung kasuari, ada proses pencernaan yang memungkinkan peningkatan proses germinasi untuk menghasilkan individu baru dari vegetasi hutan. Jadi membantu regenerasi hutan dan membantu jadi dari satu habitat ke habitat lain, berpindahnya satu jenis vegetasi hutan. Jadi ada regenerasi, ada kolonisasi vegetasi hutan di tempat baru. Dan yang ketiga, burung kasuari berperan sebagai keystone species, spesies kunci dari ekosistem hutan. Buktinya, beberapa paper sudah dipublish. Kasuari gelambir tunggal,
ya paper saya jadi menginformasikan bahwa kasuari bisa menyebarkan biji dari sekitar 80 jenis tumbuhan hutan. Kemudian kasuari kerdil, berdasarkan Make and Wright, mereka adalah penyebar sekitar 70 spesies vegetasi hutan. Sedangkan kasuari gelambir ganda, berdasarkan paper dari Crom and Moore, menyebar atau agen dispersal dari sekitar 100 jenis vegetasi hutan. Luar biasa ya peran dari burung kasuari untuk membantu regenerasi hutan Papua dan hutan tropis di Australia Utara. Next, please. Oke, ini kita lihat ya, kasuari dia konsumsi berbagai jenis vegetasi hutan. Ini kami kumpul buah-buah dari hutan ya, ternyata colorful, luar biasa. Dan ini semua bisa dikonsumsi oleh burung kasuari. Ada beberapa jenis buah, ada buah kapas yang isinya seperti kapas. Nah, itu tidak dikonsumsi oleh burung kasuari. Jadi dari jenis-jenis dari liana sampai buah dari kelapa hutan dan serbera, manggis hutan dikonsumsi oleh burung kasuari. Itulah pakan dari burung kasuari. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, next please. Oke, sayang sekali burung-burung yang kita cintai, burung Papua yang kita cintai, khususnya kasuari, menghadapi atau mengalami ancaman. Pertama, penebangan hutan yang menjadi penyebabnya, perusakan habitat. Nah, ini kita waktu penelitian pertama di Sungai Sermuai, kita lihat di sini, kita menyeberang ya, bisa pakai jembatan-jembatan kecil. Setelah itu kita pergi lagi 4 tahun kemudian, wah sudah ada labrang-labrang. Kita lihat di sini ya, labrang. Kita malah bisa naik bertiga di atas labrang yang akan menyeberangkan kami. Setelah kami pergi ke seberang Sungai Sermuai, dulunya hutan lebat, sekarang sudah ada rel-rel pengangkutan logging, khususnya logging pohon merbau. Kita lihat di sini ya. Sayang sekali habitatnya dirusak untuk mengambil pohon-pohon yang ya diperdagangkan, khususnya pohon merbau ya, kayu merbau. Oke, next. Ancaman berikutnya adalah perkebunan berskala besar. Kita lihat di sini. Hutan yang lebat ya. Wah, dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ini di Sorong Selatan kita pergi, aduh sedih. Masyarakat bilang, aduh ibu, burung itu kalau terbang di atas, dia kasihan, dia tidak tahu mau hinggap di mana. Akhirnya dia jatuh, dia mati di atas kebun kelapa sawit. Saya bilang, iya kasihan sekali dulunya. Hutan lebat sudah jadi begini. Wah, sayang sekali ini ya, karena perkebunan kelapa sawit. Oke, next. Ancaman berikutnya adalah pemekaran daerah yang terlalu cepat tanpa assessment dulu ya, impact assessment ya, tanpa peduli pada habitat burung kasuari. Seperti ini di daerah Unurungkuai, Nimbokrang ya, di sini adalah habitat burung kasuari, populasinya bagus, tapi sayang sekali dulunya hanya jalan seperti ini, mau dibikin jalan yang lebih besar, bahkan mau dijadikan juga tempat perkebunan kelapa sawit. Jadi mungkin ini menjadi satu bahan yang perlu kita pertimbangkan untuk kedepannya ya. Oke, next please. Ancaman berikutnya tadi sudah disinggung. Ancaman berikutnya adalah perburuan satwa yang berlebihan. Wah, ini kita lihat, kita temukan di lapangan burung-burung kasuari yang sudah tidak hidup di alam, tapi di dalam kurungan. Ini masih hidup di halaman pemburu ya, tapi kakinya sudah cacat, jadi tidak bisa jalan
jalan jauh. Dan lucunya, ada lucunya ya, saya ambil gambar ini dengan bebek ini karena bebek ini kasihan dengan burung kasuari yang pincang, akhirnya dia yang selalu di depan. Kalau ada anjing datang, bebek ini yang ribut-ribut supaya kasuari yang sudah pincang ini kasihan tidak diganggu. Wah, kita kasihan ya lihat bagaimana nasib mereka. Ini juga kasuari badan besar tinggal di apa namanya, kurungan yang kecil. Semuanya ini adalah perburuan. Memang kalau perburuan tradisional mungkin kita bisa tolerir ya, karena itu untuk keperluan yang sangat tidak bisa apa namanya, dihindari. So, dulu. Dan ini juga mereka mengumpulkan telur-telur ya untuk dimakan, dikonsumsi dan bisa dijadikan kerajinan yang bisa ditemukan di toko-toko kerajinan Papua. Oke, next please. Seperti saya katakan, memang tadi juga sudah disinggung, burung kasuari, kalau ini kami bertemu dengan masyarakat di Merauke ya, di desa Yakhiu, dekat perbatasan, mereka memang bergantung di alam, jadi tidak dikomersialkan. Mereka memang berburu kasuari untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Kita harus maklumi. Tapi yang jadi ancaman terbesar apabila burung kasuari itu diburu, ya, lalu dibikin tas-tas, lalu diperjualbelikan. Ya, ini bulu-bulunya lalu dibikin tas dan diperjualbelikan. Itulah ancaman-ancaman yang kita hadapi terhadap burung kasuari ya. Sekarang bagaimana, ini slide terakhir, bagaimana akhirnya upaya yang perlu kita lakukan untuk mendukung pelestarian dan perlindungan burung kasuari. Pertama, kita harus turut menjaga habitat burung kasuari ya. Jangan merusak hutan, jangan menebang hutan. Stop penebangan dan perusakan hutan dalam bentuk apapun. Kemudian kalau bisa hindari perburuan kasuari, kecuali perburuan tradisional yang memang mau tidak mau harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan, memenuhi kebutuhan protein masyarakat lokal. Dan perburuan tradisional perlu diatur dan dilakukan secara berkelanjutan. Perlu dimonitoring supaya dilakukan secara sustainable ya, berkelanjutan, sehingga kasuarinya tidak punah tapi terus bertambah. Hindari pemberian, dan ini upaya selanjutnya, kita perlu menghindari pemberian izin pada investor luar yang tidak peduli hutan, tidak peduli flora fauna Papua. Kita stop pemberian izin itu karena mereka hanya datang untuk merusak. Ya, oleh sebab itu mari kita peduli dengan burung-burung dan burung-burung Papua dan habitatnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menjadi bahan yang penting bagi kita semua. Saya pikir itu saja. Next. Terima kasih ya untuk panitia SAF dan seluruh peserta SAF Sekolah Alam Virtual. Terima kasih untuk University of Göttingen dan Universitas Cendrawasih. Oke, saya harap tidak melebihi waktu yang telah ditentukan ya. Terima kasih Bu Eta. Aduh, karena terlalu menarik sampai saya juga lupa waktu ini. Untuk menyimaknya. Tidak apa-apa. Iya. Ya karena kita ini sebenarnya terbatas waktu. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, dan mungkin teman-teman yang lagi di virtual ini juga menanyakan, tapi nanti ada waktunya. Jadi nanti kita koordinasi dengan panitia bagaimana pertanyaannya. Selanjutnya mungkin saya agak tertarik dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa ada kesamaan buah dan sebagainya. Apakah di daerah katakanlah tadi jenis yang Bineti itu dan itu dia berbiji sampai
ketinggian begitu, ada nggak Bu infonya begitu? Oke. Ya, hampir sama tapi tergantung juga ketinggian ya. Kalau burung kasuari kerdil lebih banyak menyebarkan biji-bijian dari habitat yang ada di ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh burung kasuari gelambir tunggal dan gelambir ganda. Dan ada, tadi saya sudah tuliskan papernya ya dari Wright and Mac, kalau yang untuk kasuari kerdil bisa baca lebih detail di situ. Ada sekitar 70 spesies yang mereka sebarkan dan itu penelitian yang dilakukan di Papua New Guinea. Jadi ada perbedaan sedikit, khususnya untuk penyebaran biji-bijian oleh burung kasuari kerdil, Pak Adi. Oke, mungkin untuk maksudnya waktu saya menyerahkan waktu ini untuk Pak Agus Kilmas untuk menanggapi karena beliau sebagai panelis pada acara ini. Waktu dan tempat kami sediakan, Pak. Oke, baik Pak Adi. Selamat sore. Selamat jumpa lewat WhatsApp ya. Sudah ketemu di lapangan. Itu sudah. Silakan, Pak. Oke, ini terima kasih banyak Ibu Margareta dan Pak Freddy yang sudah memberikan presentasi tentang kasuari yang sangat menarik, sangat informatif, sehingga bagi sobat-sobat SAF bisa paling tidak mengetahui ya bagaimana burung kasuari itu kemudian keberadaannya di alam. Memang kalau kita mau lihat, kalau kita tidak ke hutan, kita tidak ketemu burung kasuari ya. Burung kasuari bisa kita ketemu di, ya ada peliharaan-peliharaan orang, tapi kondisi di alamnya bagaimana kita lihat burung di alam, kita tidak bisa lihat. Paling kalau kita masuk hutan, kita ketemu tumpukan kotorannya, baru kita tahu ini ada burung kasuari. Ya. Jadi ya, terima kasih Ibu Eta dan Pak Freddy atas informasinya ini. Tadi ada keunikan dari burung kasuari yang ditampilkan oleh Pak Freddy, yaitu bahwa burung ini tidak bisa terbang. Mengapa dia tidak bisa terbang? Saya mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan. Ya, kalau kita ya, ini burung kasuari. Kalau kita perhatikan bulu burung kasuari ini dia sepertinya lepas ya. Tidak seperti bulu burung yang lain. Nah, kalau kita lihat struktur bulunya, nah ini kita lihat ada struktur ini struktur bulu burung yang normal, dia mempunyai ini tulang bulu ya, atau saf ya, rahis, saf. Kemudian ini ada percabangan-percabangannya. Percabangan-percabangan ini yang disebut barb ya. Jadi ada percabangannya barb. Kemudian dari barb itu ada lagi percabangan-percabangan kecil yang dinamakan barbule. Nah, di sebelah sini adalah bulu burung kasuari. Kita lihat punya tulang bulu, tapi bulunya lepas. Nah, kira-kira bisa digambarkan di sini. Ya, nah ini. Jadi tulang bulunya, ya, saf, rahis atau saf. Kemudian ini ada percabangan-percabangannya ini yang disebut dengan barb. Ini diperbesar di sini. Ada percabangan-percabangan. Kemudian dari barb ini bercabang-cabang lagi. Itu yang disebut dengan barbule. Nah, pada bulu burung yang lengkap, barbule ini saling mengkait sehingga
memberikan permukaan yang datar, sehingga burung bisa kalau terbang mengepak tertahan, udara tertahan, burung bisa terangkat. Ya, pada burung kasuari ini tidak ada, barbulenya ini tidak ada. Karena barbule tidak ada, cuma ada barbnya saja. Sehingga nanti kelihatannya seperti begini. Ya, lepas begitu. Nah, itu sebabnya burung kasuari tidak bisa terbang. Selain itu, sayapnya juga mereduksi, tinggal 5-6 saf saja yang tinggal, sehingga secara teknis dia tidak bisa mengangkat badannya yang besar. Itu yang kenapa burung kasuari tidak bisa terbang. Ya. Kemudian yang unik lagi tadi dari Pak Freddy itu kasuari punya tanduk ya, punya tanduk atau helmet ya, helmet atau kasku itu memang masih diperdebatkan sampai saat ini fungsinya apa, tapi informasi yang terakhir ya sepertinya tanduk pada kasuari ini untuk kebutuhan akustik. Jadi untuk komunikasi antar sesama kasuari. Karena ketika belah, dilihat anatomi dalamnya itu ada banyak fiber-fiber, serat-serat yang halus, sehingga itu diduga sebagai organ untuk menangkap bunyi sesama burung kasuari. Selain itu juga ya berupa helm ya. Jadi untuk melindungi dari buah-buah yang jatuh, karena dia makan di bawah pohon yang ada buah-buah yang jatuh dari ketinggian, sehingga itu bisa melindungi kepalanya. Ya barangkali itu yang saya menambahkan sedikit. Untuk informasi dari Ibu Eta, menarik sekali mengenai pakan burung kasuari, karena dia merupakan jenis burung yang melakukan penyebaran benih di dalam hutan, sehingga hutan bisa terpelihara dengan baik. Nah, kalau kita lihat perilaku yang demikian, maka sebenarnya burung kasuari ini bisa digunakan untuk melakukan kegiatan revegetasi. Ini penanaman kembali atau vegetasi kembali hutan. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan seperti Freeport yang lahannya terganggu karena hutannya rusak, kemudian lahannya tertinggal begitu, perlu direvegetasi, dihutankan kembali. Ya, kita bisa menggunakan burung kasuari, jasa burung kasuari, kasih makan buah, nanti dia jalan, buang kotoran di mana-mana, bijinya ikut keluar, pohonnya tumbuh. Jadi menarik juga itu. Ya barangkali itu yang bisa saya tambahkan dari presentase Pak Freddy dan Ibu Eta yang sudah disampaikan tadi. Saya silakan kembali lagi kepada Pak Moderator. Baik Pak, terima kasih. Ulasannya cukup dalam sebenarnya, mencakup kedua pemateri. Selanjutnya berkaitan dengan kuis interaktif yang akan ditayangkan ini. Teknisnya mungkin saya bertanya dulu kepada ini Pak, tim, bagaimana tim? Di linknya sudah ada di kolom chat. Biar teman-teman bisa lihat di kolom chat, mau di YouTube ataupun di Zoom, jadi tinggal diisi saja. Sebentar saya share interaktifnya. Oke, sip.
Ya, mungkin kuisnya bisa dilihat di link. Mungkin sebentar lagi mau dibuka. Oke, tutup saja. Nama lain kasuari gelambir ganda adalah, ya, baik. Mungkin Pak Agus bisa mengulas sedikit. Halo Pak Agus. Ya, baik. Barangkali masih ada yang menjawab itu. Untuk Casuarius beneti ada 3, Casuarius appendiculatus ada 4, untuk the Southern Casuari itu ada 11. Ya. Ya. Nah, oke, masih ada tambahan-tambahan lagi. Berkenan dan waktu. Iya, oke. Baik. Gelambir ganda, Casuarius beneti tidak punya gelambir. Berarti kita perhatikan yang 2 ini ya, appendiculatus dan yang Southern Casuari. Casuarius appendiculatus itu dari namanya saja, yang appendiculatus itu, itu artinya tidak ya. Jadi tidak ada gelambir. Tidak ada gelambir. Appendiculatus ya. Artinya hanya ada 1 gelambir saja itu. Appendiculatus. Nah, kalau yang Southern Casuari, nama lainnya sebenarnya Casuarius appendiculatus. Artinya dia mempunyai gelambir ganda. Yang Southern ya. Jadi ya yang jawab Southern itu benar itu 13 orang itu berapa persen ya? Ya. Ada 5 Casuarius beneti, 7 appendiculatus, tapi yang benar itu Southern Casuari. Southern Casuari. Ya. Lanjutnya, yang bukan termasuk jenis pakan kasuari adalah Pheoginium timorense, Duriosibotemus. Ya, ini polisnya. Wah. Ediandra micronera. Yang bukan. Yang bukan. Iya. Ayo, pertama lagi. Ibu Eta masih bersama kami? Ya. Oh masih. iya, nanti saya memberi waktu kepada Ibu untuk memberi pencerahan tentang pertanyaan ini. Ya. Kalau sudah selesai, infokan ya. Iya, sip.
Oke, mungkin sudah cukup. Sudah? Ya, sudah Bu. Ini karena sudah Ya. 19, lebih dari 15 sudah cukup. Dari 58, 20. Ya. Silakan Bu. Ya, oke. Jadi atas pertanyaan tersebut banyak yang tahu bahwa sebagian besar menjawab benar bahwa yang bukan termasuk jenis pakan kasuari adalah Dureosibethinus. Itu adalah durian ya. Jadi durian memang jarang ditemukan di hutan, tapi juga terlalu besar untuk dikonsumsi oleh burung kasuari. Dan durian ini cara penyebarannya sebenarnya lebih banyak dibantu oleh kelelawar dengan menyebarkan, jadi dengan polinasi, membantu polinasinya ya. Sementara yang lain Indiandra, Microneura, Garcinia latissima adalah manggis hutan. Manggis hutan. Manggis hutan ya. Fleginium timorense, tiga-tiganya itu disebarkan oleh kasuari. Jadi buahnya dimakan dan biji-bijiannya disebarkan dari satu habitat ke habitat yang lain. Jadi bagus, berarti banyak yang tahu. Oke. Iya. Oke, pada sesi selanjutnya ini ini ada sesi tanya jawab, mungkin bisa ditayangkan pada tim. Oke, pada sesi dan episode kelima ini burung kasuari, di mana judulnya Kicau Papua, Kicau Nusantara. Ada berapa pertanyaan? Mungkin bisa tampilkan, Mbak? Dari Pak Sinus Koroman, selamat sore Pak Freddy, atau siapa yang bisa membantu menjelaskan pertanyaan saya. Yang pertama, burung kasuari kerdil yang dipelihara biasanya pada siang hari mengejar orang yang dilihatnya. 2. Apakah burung kasuari yang dipelihara di penangkaran bisa berkembang biak atau bertelur? Thanks. Mungkin Pak Agus bisa memberikan. Ya, Pak Hadi. Baik. Ya, memang burung kasuari kan di alam dia termasuk burung apa istilahnya? Pemalu, tapi menakutkan juga. Jadi dia suka mengejar juga orang. Kalau apalagi kalau orang sedang berlari, dia akan juga mengejar itu, kemudian menendang. Itu sudah banyak kasus di Australia Utara, di penangkaran itu, orang lagi jogging begitu, tahu-tahu begini di belakang juga ada yang lari. Dia kira ada orang yang lari juga, ternyata kasuari yang lari di belakangnya. Jadi fatal juga. Ya memang kasuari kalau masih anak, ya itu dia sangat jinak. Tapi kalau ketika dia sudah mulai dewasa, nah itu dia mulai berbahaya begitu. Bisa mengejar orang, menendang orang. Ya. Kemudian apakah dia bisa berkembang biak di dalam penangkaran? Iya, sebenarnya bisa kalau perhatikan makannya dengan baik, kemudian tempat hidupnya ya. Kalau dikurung dalam kurungan yang kecil memang dia tidak bisa berkembang biak. Tapi seperti di taman burung biak ya bisa, karena ada tempat yang cukup luas ya. Jadi tergantung dari kandangnya. Kalau dikurung ya jelas tidak bisa. Barangkali begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin saya juga menambahkan, benar yang disampaikan Pak Agus. Kebetulan saya jadi
saya jadi tim waktu di Taman Burung Taman Anggrek dari mulai tahun 2001 itu sudah bisa beranak. Kan kebetulan waktu itu kami dapat F1-nya, kemudian kami sudah sekitar ada 6 ekor bisa berkembang biak hingga tahun 2009 kami sudah tidak bekerja sama lagi karena itunya sudah habis kontrak kerjasamanya. Baik, selanjutnya dari Mbak Novianti. Terima kasih materinya Ibu Margareta. Saya ingin bertanya, hewan apa yang menjadi predator atau pemangsa kasuari di alamnya? Kenapa kepala apanya memiliki fungsi atau justru membuatnya mudah ditangkap predator? Ibu Eta mungkin bisa memberi penjelasan? Ya, oke. Iya, jadi untuk Mbak Novianti ya, kalau di alam sebenarnya kita di tanah Papua itu tidak punya predator predator untuk burung kasuari. Predatornya ya manusia ya, kecuali untuk telur-telurnya atau anak-anak burung kasuari kadang-kala terganggu juga oleh beberapa jenis ular besar, juga oleh varanus. Apa itu varanus ya bahasa Indonesia? Jawab, Bu. Jawab dan elang ya. Tapi kalau untuk kasuari yang sudah dewasa sebenarnya tidak memiliki harimau yang merupakan predator utama. Itu morfi dari beberapa membedakan jenisnya ya, walaupun untuk jenis kerdil dengan jenis kasuari utara atau kasuari gelambir tunggal hampir sama, hanya yang kasuari gelambir tunggal juga punya dua warna leher, ada yang merah, ada yang kuning. Dan ini belum ada bukti bahwa apakah itu karena memiliki fungsi khusus ya di alam, karena tidak punya predator di alam burung kasuari ini. Kemudian yang ketiga apa ya? Pertanyaannya tadi lupa lagi. Lagi tampilkan lagi. Bentar. Iya. Apakah warna cerah kepalanya memiliki fungsi? Ya, iya. Atau justru membuat mudah ditangkap predator? Iya, jadi kalau memang ada predator alami, bisa saja ini menjadi menjadi gangguan ya, karena lumayan juga warnanya agak cerah, merah atau kuning dan biru. Tapi seperti sudah dijelaskan, itu mungkin menjadi petunjuk saja buat para pemburu untuk mendapatkan burung kasuari. Para pemburu dalam hal ini manusia ya. Oh, iya. Oke. Mungkin Mbak Novi sudah mendapat pencerahan dari Ibu Eta. Lanjut, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Tim? Ini dari Pak Supandi. Izin bertanya, Bu. Buat Bu Margareta, apakah ada ancaman perburuan burung kasuari untuk dipelihara atau untuk dikonsumsi atau telurnya diambil? Dan bagaimana kira-kira mengatasinya, Bu? Apalagi berhubungan dengan masyarakat lokal. Nah, ini berkenan dengan Ibu apa yang telah sampaikan tadi pada sisi yang perburuan ya. Mungkin bisa, Bu, ini di ini. Ya, oke. Jadi memang perburuan kasuari, kalau perburuan tradisional agak kompleks untuk dihindari. Karena bagaimanapun banyak masyarakat lokal yang hidup
dekat dengan hutan, mereka bergantung pada hasil hutan. Dan kita harus memaklumi bahwa mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau perburuan secara tradisional, sebenarnya karena masyarakat lokal hidup berdampingan dengan alam, dengan hutan, mereka bisa meregulasi dengan apa yang disebut tradisional atau local wisdom. Sehingga ada yang disebut sasi sistem. Jadi kalau masyarakat lokal lihat, oh populasinya semakin berkurang, nah mereka menentukan periode tertentu untuk disasi, tidak boleh berburu, tidak boleh diambil telurnya. Nah yang menjadi ancaman adalah kalau pemburu itu datang dari luar, yang tidak tahu sistem yang telah berlaku lama di alam. Kalau yang dari luar itu mereka eksploitasi saja besar-besaran, dan itu yang harus dihindari. Baik, ya. Memang perburuan itu kadang tidak terhindari, apalagi pembukaan lahan yang tanpa, yang tadi Ibu sampaikan, tanpa perencanaan, membuat kawasan yang semakin sempit bagi habitat satwa, khususnya si kasuari tersebut. Ya. Lanjut, tim mungkin ada lagi. Ini Bu Trisusila Triani. Izin bertanya Ibu Margareta, apakah benar burung kasuari burung kasuari sudah tidak dikembangkan lagi, dan bagaimana cara mencegah perburuan liar dan jual beli secara ilegal, bagi cara mencegah? Mungkin tadi sudah ini Bu, diuraikan tadi ya. Yang tentang pembiakan sudah dijelaskan oleh Pak Hadi dan Pak Agus. Kemudian mencegah perburuan liar. Nah, kita harus jeli ya, kalau ada perburuan liar maka kita harus laporkan ya. Dan kalau bisa tadi ya, kalau yang tradisional perburuan bisa dimonitor, diregulasi, tapi yang perburuan harus dihindari. Yang suka pelihara kasuari kalau bisa dilepaskan lagi dengan cara yang tepat. Oke. Ya, memang harus ada regulasi yang ketat Bu ya, untuk penangkapan dan sebagainya itu ya. Betul. Lanjut betul, Mbak. Pak. Ini dari Pak Setparinding, mohon izin penyebaran kasuari di tanah Papua. Mungkin selain itu, spesies ini dapat ditemukan pada ketinggian berapa atau didasarkan ketersediaan pakannya. Sebagai spesies kunci, yang pertama, sebagai spesies kunci, bila tidak ada burung ini, jenis apa saja satwa liar atau tumbuhan yang akan musnah. Kedua, sebagai agen penyebar biji, adakah penelitian yang menggambarkan percepatan dormansi tumbuhan berbiji dapat bertunas dan keberhasilan tumbuhannya? Oh, mungkin ini bisa yang pertama tidak ya. Sebagai spesies kunci, bila tidak ada burung ini, oh mungkin Bu Eta bisa ini ya, bisa menjawab karena ini dengan pertumbuhannya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk penyebaran biji pada ketinggian ya di daerah pegunungan itu dilakukan oleh burung kasuari kerdil karena habitatnya di sana sampai pada ketinggian 3000. Jadi bisa saja biji-biji tumbuhan dari ketinggian yang agak rendah bisa disebarkan ke ketinggian yang lebih tinggi. Kemudian yang lainnya kasuari yang bergelambir satu, yang berikutnya yang bergelambir ganda, mereka habitatnya di hutan dataran rendah. Spesies kunci. Jadi jenis apa saja? Iya benar, kalau burung kasuari punah, tidak ada di habitat alami, maka beberapa
jenis tumbuhan akan ikut punah, khususnya tumbuhan yang berbuah besar, yang tidak bisa disebarkan oleh burung-burung lainnya. Ada penyebar biji lainnya seperti burung rangkong dan burung-burung merpati hutan. Tapi mereka itu burung-burung yang terbang, tidak bisa membawa buah-buah yang besar. Nah, sementara buah-buah yang ada di hutan Papua banyak yang besar ukurannya dan hanya bisa disebarkan oleh kasuari. Kalau kasuari punah, maka mereka juga akan punah. Lalu yang ketiga sudah ada penelitian tentang bagaimana proses germinasi dan dormansi biji-bijian, bukan dormansi tapi germinasi biji-bijian menjadi individu tumbuhan baru itu lebih cepat. Biji-bijinya itu keluar dari pencernaan burung kasuari. Itu penelitian, ada papernya dari ahli-ahli di Australia. Terima kasih Bu Eta. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan pertanyaan yang pertama karena tumbuhan tadi Ibu Eta sudah sampaikan, terus dengan satuannya mungkin Bapak Agus bisa menambahkan. Yang menyangkut penyebarannya. Iya, yang pertanyaan pertama tadi. Oke, ya, baik. Pertanyaan pertama tadi itu mengarah kepada penyebaran, ya? Iya, pada jenis yang kalau dia sebagai spesies kunci. Yang tadi Bu Teh sudah sampaikan juga spesies kunci, sama dengan Pak Freddy tadi sampaikan juga, Pak Agus juga sampaikan spesies kunci. Tapi bila tidak ada burung ini, jenis apa saja satwa liar atau tumbuhan yang akan musnah? Kemungkinan pertanyaan ini, satu apa saja yang bisa menyebarkan selain ini kalau katakanlah kasuari ini punah begitu? Kalau kasuari punah, jenis apa saja satwa liar atau tumbuhan yang akan punah? Satwa liar yang akan punah ya. Satwa liar ini kan dia bergantung pada pakan di hutan ya. Pakan, iya. Kalau tadi Ibu Eta menambahkan ada tumbuhan yang kasuari punah, tumbuhan ikut punah, berarti ada beberapa satwa yang mungkin ya memakan buah dari tumbuhan itu pun tidak akan tersedia lagi, jadi mungkin punah juga ya. Nah, kalau tidak keterkaitannya seperti begitu, Pak. Iya. Jadi rantainya, ya, rantai makanannya ya. Rantai makanan, iya. Maksudnya kalau seandainya kasuari itu punah, tanaman itu juga akan punah atau bagaimana gitu maksudnya? Ya, tanamannya pohon yang penghasil buah itu punah, berarti buah. Satwa yang lain yang juga makan buah itu kan akhirnya buahnya tidak tersedia, jadi dia juga akan bergantung. Ya, ada keterkaitannya begitu. Hanya ya satwa apa kita belum bisa mengungkapkan gitu ya. Harus ada pengamatan lebih lanjut lagi. Lebih lanjut karena tadi ya betul juga Ibu Eta sampaikan bahwa karena pakanannya besar, buah-buahnya besar, kan kemungkinan juga harus hewan yang besar Pak ya. Kalau kecil mungkin burung-burung kecil kurang ini, kurang bisa menyebarkan. Ya lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi Mbak tim. Bu Desi Lontoh, mengapa warna bulu anak kasuari berbeda dengan yang dewasa? Kapan anak kasuari akan memiliki seperti induknya? Langsung ditanggapi bisa Pak ini? Ya, anak kasuari itu bulunya itu bergaris-garis ya. Coklat garis-garis. Ya, ada coklat, hitam coklat. Ketika dia dewasa, itu bulu itu akan hilang. Jadi memang itu
berkaitan dengan pertumbuhannya. Seperti pada anak ayam juga masih kecil, bulunya bulu apa istilahnya, down feather itu ya, bulu-bulu halus itu. Dan begitu mulai dewasa, mulai tumbuh bulu-bulu yang yang lebih besar, counter feather itu. Jadi itu menyangkut masa pertumbuhan. Jadi ketika dia dewasa, itu warna itu akan hilang juga. Itu pada umur sekitar 9 bulan ya. Iya. Dia 8-9 bulan, Pak ya. Mulai menginjak masa-masa akhir balik, warna itu akan pudar, kemudian menjadi coklat, dan lama-lama akan menjadi hitam. Ya, semakin dewasa kan menjadi hitam. Hitam. Itu berkaitan dengan apa ini, diferensi seksualnya itu, Pak. Iya. Jadi ketika dewasa, sekitar umur 9 bulan, dia mulai menginjak masa-masa umur-umur segitu, warna bulu yang coraknya itu menghilang. Pada masa-masa itu juga, karena sudah ada hormon seksualnya itu sudah mulai berfungsi, nah itu dia menjadi agresif. Ada pertanyaan tadi, kenapa pada umur tertentu dia menjadi agresif? Ya karena hormon seksualnya itu mulai berfungsi. Jadi ya kadar adrenalin di dalam darahnya mulai tinggi, dia mulai agresif, mengejar orang, menendang orang. Ya. Waktu masih muda hormon itu belum ada sehingga dia masih jinak. Tapi begitu menginjak dewasa kelamin, itu mulai hormon berfungsi. Ya, ketika itu Kasuari mulai agresif. Jadi dia berbahaya kalau sudah dewasa itu. Kalau masih anak-anak, masih aman-aman saja. Masih lucu-lucu waktu masih kecil, Pak ya. Tapi kalau sudah besar, aduh, berbahaya. Oke. Tim, masih ada pertanyaan lagi atau? Dari Pak Alfian Samberi. Selamat sore, Ibu Eta Margareta. Bagaimana burung kasuari melindungi dirinya dari ancaman dari binatang lain maupun manusia yang suka berburu secara tradisional? Silakan, Bu. Ya, oke. Jadi kita ketahui bersama burung kasuari itu, kita lihat ya, postur tubuhnya memang gagah dan terutama kakinya ya dengan 3 jarinya, dan yang paling tengah jarinya itu merupakan senjata untuk melindungi dirinya dari ancaman. Jadi beberapa laporan dari hutan saat kami mengadakan kajian menginformasikan bahwa ada saja terjadi serangan balik dari kasuari dengan menggunakan senjata tajamnya itu, bahkan bisa mematikan. Ada yang pemburunya sampai meninggal ya di hutan. Dan ini biasanya juga kalau burung kasuari jantan yang sedang memelihara anak-anaknya atau sedang mengerami telur, maka agresivitasnya itu makin tinggi, lebih tinggi dari yang tidak anak ya. Jadi itu yang merupakan strategi dari burung kasuari untuk menjaga dirinya dari ancaman, bahkan dari para pemburu. Ya. Oke, kelihatannya sudah habis pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu ini mungkin mungkin sesi penutup ini, Bu, ya, ada closing statement dari Ibu tentang tema hari ini atau Bu, untuk
SAF ke depan atau bagaimana? Silakan closing statement. Ya, dari saya ya. Ya, Oke. Ya, jadi para sobat SAV ya, kita sudah belajar dan mengenal hari ini burung kasuari ya, salah satu maskot tanah Papua. Nah, saya berharap karena kita sudah mengenal, maka kita harus menyayangi. Kan ada pepatah mengatakan tidak dikenal, tidak disayang. Sekarang kita sudah mengenal, mari kita menyayangi burung-burung endemik Papua, khususnya burung kasuari saat ini kita pelajari. Dan kalau kita menyayangi, maka kita pasti akan menjaga. Jadi mengenal, menyayangi, dan menjaga. Mari kita menjaga burung-burung endemik Papua, burung kasuari khususnya, dengan peduli terhadap habitatnya, ya, terhadap apa saja yang menjadi ancaman terhadap burung kasuari. Biarlah kita tidak ikut serta menyebabkan berkurangnya populasi burung kasuari, tapi hendaklah kita berusaha untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan burung kasuari. Kalaupun kita punya sesuatu yang bisa dijadikan rekomendasi terhadap para penentu kebijakan, mari kita gunakan peluang sehingga kita bisa menyebarkan strategi yang paling penting untuk perlindungan burung kasuari di tanah Papua. Papua. Ya, terima Oke. kasih Bu. Selanjutnya closing statement dari Pak Agus, bagaimana? Silakan Pak. Ya, Pak Hadi, saya sama dengan Ibu Margaret, ya, kepada sobat-sobat SAF. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara presentasi ini, dan semoga sudah memahami sedikit banyak tentang burung kasuari. Mari kita ikut menjaga agar burung kasuari ini tetap eksis, tetap ada di alam, ya, supaya generasi-generasi berikut itu masih bisa melihat adanya burung kasuari. Kalau tidak, nanti ya berapa puluh tahun ke depan, nanti kita tahu bahwa ada kodam kasuari, tapi kita tidak tahu burung kasuarinya. Ya, mari kita selamatkan burung kasuari. Terima kasih Pak Hadi sudah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Mungkin saya juga sedikit menambahkan. Saya berterima kasih dengan acara virtual ini yang diselenggarakan oleh SAF. Anak-anak muda yang kreatif itu sangat baik bagi masa depan kita, apalagi tentang konservasi. Saya sangat bangga pada mereka. Selanjutnya, saya sampaikan kasuari adalah satwa produktif, di mana satwa itu biar dari sisi manapun dia dapat menghasilkan, baik itu uang, keindahan maupun ketenangan. Yang saya pernah sampaikan mungkin kepada yang pernah ke kantor, ada tamu datang, kebetulan beliau pernah ke luar negeri. Jadi di sini kasih makan burung gratis. Saya kalau tidak salah waktu dia bilang di luar, di mana saya lupa. Saya harus bayar berapa dolar. Sampai saya sampaikan ke beliau, Bapak di sini kasih makan gratis. Jangankan kasih makan, tidur pun gratis di sini dengan kasuari Pak, saya bilang begitu. Jadi artinya apa? Dari sisi manapun burung kasuari itu produktif dan bisa menjadi income bagi pemerintah daerah bila dilakukan dengan baik. Terima kasih rekan-rekan di SAF atas terselenggaranya kegiatan ini. Meskipun pada periode-periode sebelumnya sudah ditayangkan, kemungkinan pada periode atau sesi atau episode selanjutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan kepada tim SAF. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Hadi, terima kasih Bu Eta, terima kasih Pak Agus, dan tentunya Pak Fedi yang sedang ada di lapangan. Oh, iya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara kegiatan SAF. Sebelum saya menutup acara, saya akan menginformasikan beberapa hal bahwa sesi ini direkam dan akan diupload pada akun YouTube kami di S4C BLKB. Ada di akun YouTube. Nah, selanjutnya kami mengharapkan para peserta dapat mengisi survei yang telah diberikan di chat Zoom ataupun YouTube agar memberikan kami masukan apakah kegiatan ini masih kurang atau sudah bagus, agar kedepannya kami bisa melakukan agar lebih baik lagi. Nah, ini sesi SAF sebelumnya. Yang pertama ada pengenalan burung cendrawasih. Di episode ketiga kita telah membahas burung mambruk. Di episode keempat telah membahas burung paruh bengkok, dan hari ini kita membahas kasuari. Untuk episode yang sebelumnya sudah dapat disaksikan di YouTube. Nah, masih ada satu episode lagi, dan ini nggak akan kalah seru dari episode sebelumnya dan hari ini. Jadi teman-teman SAF, jangan lupa untuk memantau sosial media kami, biar tahu episode terakhir itu tentang apa. Baik, terima kasih. Sebelum selesai, saya ada sedikit pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, ayo kita jaga kasuari bersama-sama. Nggak nyambung ya. Tapi sebetulnya pembelajaran nyambung. Tidak ada, sebetulnya banyak yang salah dari kita manusia. Kita bisa belajar lebih baik. Dari pantun yang tadi memang salah, tapi nggak ada salahnya kita belajar agar jadi lebih baik dan dapat menjaga tidak hanya kasuari, tapi hewan-hewan lain yang ada di Papua agar bisa hidup lebih lestari lagi dan kehidupan manusia pun akan semakin sejahtera. Saya dalam kondisi COVID ini saya masih selalu teringat slogan-slogan COVID di Papua, saya jaga ko jaga sah. Nah. Baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman Sobat SAF. Sebelum kita mengakhiri, saya berharap teman-teman dapat menyalakan videonya. Kita akan sesi foto bersama. Oh, halo, ada Pak Heni ya. Gelap. Minta maaf. Mati lampu. Tadi mati lampu saya. Indra mati lampu tak? Iya. Minta maaf Pak Heni. Bu Eta. Oke, ada beberapa teman-teman yang tidak bisa menyalakan video, tapi karena ada gangguan, mungkin yang bisa dinyalakan sebentar biar kita sesi foto. Baik, oke. Pose dengan gayanya yang paling keren. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih